Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh mengesahkan rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Pengesahan tersebut dilakukan usai mendengarkan persetujuan dari seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh Senin 30 November 2020. Adapun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui bersama, yaitu pendapatan daerah direncanakan sebesar 1.319.511.486.046 rupiah dan belanja daerah direncanakan sebesar 1.314.211.486.346 rupiah. Untuk pembiayaan daerah dalam APBK Tahun Anggaran 2021, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 10 miliar yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 15,3 miliar yang direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Usai rapat paripurna, Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar menyampaikan harapannya agar dokumen tersebut segera diajukan kepada pemerintah Aceh untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi agar bisa dilakukan sinkronisasi. Selanjutnya untuk ditetapkan dalam lembar daerah sebagai Qanun Kota Banda Aceh tentang APBK Tahun Anggaran 2021. Ya, alhamdulillah hari ini kami DPRK Banda Aceh bersama Pak Wali mewakili pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengesahkan APBK Banda Aceh sebesar 1,314 triliun dan kita berharap agar segera bisa diajukan kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk lakukan klarifikasi dan kemudian evaluasi, dan setelah itu kita lakukan sinkronisasi dan kemudian ditetapkan lembaran daerah sebagai Qanun Kota Banda Aceh tentang APBK Banda Aceh 2021. Karena memang kondisi kita masih dalam penanganan COVID-19, kita berharap agar program-program penanganan COVID itu bisa segera direalisasikan, dan juga kita berharap agar ada upaya keseriusan dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan target-target pendapatan khususnya di sektor PAD Banda Aceh. Apalagi DPRK Banda Aceh sudah mengesahkan beberapa kanun yang nantinya akan bisa berkontribusi untuk peningkatan PAD Kota Banda Aceh. Kemudian juga dalam rapat paripurna tadi kami juga menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah kota. Yang pertama, kami memberikan apresiasi kepada Pak Wali dan jajaran pemerintah kota yang sudah merespon dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh DPRK, Badan Anggaran, komisi-komisi DPRK terkait penanggulangan maraknya game judi online dan juga beberapa serta perbuatan terlarang dalam syariat kita, di mana Pak Wali sudah menerbitkan surat himbauan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan blokir situs yang mengancam masa depan generasi kita. Kemudian juga untuk efektifnya terintegrasinya penanganan syariat Islam di Kota Banda Aceh, kami dan pemerintah kota juga sudah bersepakat untuk segera membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam di Banda Aceh yang melibatkan semua pihak, DPRK, pemerintah kota, Kapolresta, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU dan semua unsur Forkopimda, dan tentu juga elemen masyarakat Banda Aceh. Dan kemudian kami juga mengapresiasi upaya pemerintah kota untuk memberantas rentenir di Kota Banda Aceh melalui program dalam APBK Banda Aceh. Dan terakhir kami tadi juga meminta kepada Pak Wali agar segera melakukan persiapan untuk bisa kita segera membuka sekolah tatap belajar atau secara luring, karena selama ini sudah 9 bulan dilakukan secara daring. Kita berharap di awal tahun Pak Wali, anak-anak kita bisa kembali sekolah belajar tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan rasa syukurnya karena kekompakan antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan APBK tahun 2021 berjalan lancar. Selain itu, semua fraksi telah menyetujui untuk disahkan menjadi Qanun meskipun dengan beberapa catatan perbaikan. Pembahasan APBK tahun ini sangat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, dan tidak ada satupun yang tidak menyetujui. Tadi sudah kita dengar ada 6 fraksi, semua fraksi menyetujui, walaupun kita ada catatan, itu sudah jelas memang ada hal yang harus kita perbaiki. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua dan seluruh anggota DPRK. Semoga kerjasama dan kebersamaan ini, terutama sekali tujuan kita untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan mencapai
visi misi Kota Banda Aceh ini bisa terwujud ke depan. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK Usman dan Isnaini Husda, segenap anggota DPRK Banda Aceh, SKPK, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.